Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan percintaan khusus untuk Taurus di 2021 Mei ya. Jadi untuk love reading, kalau memang nggak sesuai, nggak resonate, tolong jangan dipaksa. Berarti memang energinya bukan untuk kamu, ya. Dan aku sadari aku memang banyak banget ya dapat pembacaan memang untuk orang yang udah pernah pacaran memang. Jadi kalau jarang untuk dapat yang single, namun kalau memang dapat ya aku bakal bilang ya. Jadi kalau kamu pengen untuk personal reading, pengen tahu chartnya kamu, silahkan klik aja link di bawah sini ya. Di sini kamu bakal ngeliat price listnya untuk konseling sama aku ya. Jadi di sini aku lagi siapin dupa, dan kalau kamu lihat ada yang gerak-gerak di sini, ya ada kucingku. Oke, kita mulai untuk percintaan Taurus di Mei 2021. Kita lihat oracle-nya. Oke. Untuk Taurus, oke, di sini ada heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Lalu ada love call, someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Oke. Lalu ada kisses, unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love. Oke Taurus, di sini aku ngerasain seseorang jatuh cinta sama kamu, ya, ataupun kamu sedang jatuh cinta memang dengan seseorang. Aku nggak tahu ini rasa yang baru atau memang rasa yang udah lama disimpan, ya, karena kita baru buka oracle pertamanya. Dan ada the snake. Oke, jatuh kartunya bentar ya. Hey, di sini ada the snake. Competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other women. Oke. Jadi di sini aku ngeliat memang Taurus, entah kamu atau siapapun, memang jatuh cinta justru dengan seseorang yang aku bisa bilang mengarah memang narsistik, ya. Seseorang yang toksik yang justru membuat kamu selalu sakit, selalu kecewa, entah orang baru ataupun tidak, namun kamu selalu attract dengan seseorang yang memang nggak benar-benar bisa menghargai kamu di sini, Taurus ya. Seseorang yang cukup merasa terancam dengan apa yang kamu punya. Jadi istilahnya dia nggak begitu merasa aman untuk berpasangan dengan kamu. Ya, terlalu banyak yang ditakutkan di sini. Dan juga aku ngelihat energi di mana ya, seseorang di sini menghabiskan diri dia sehabis-habisnya, ya, dan ya akhirnya nggak mempunyai apa-apa lagi untuk diri dia sendiri. Memang hal yang bagus sih sebenarnya kalau dari sisi yang kita lihat sebagai romantisme zaman sekarang gitu ya. Namun bagi untuk hubungan yang sehat itu adalah sebuah kesalahan besar ya, bukan hal yang baik. Karena ya kita nggak boleh sampai kehabisan ibaratnya, karena kita akhirnya nggak punya respect dengan diri sendiri, nggak menghargai diri sendiri ya.
Setelah itu kita mau menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan pasangan yang ada dengan kita, ya nggak bisa, karena memang kitanya sendiri yang memberikan. Dengan rata-rata memang kesadaran penuh biasanya, walaupun ada yang memang nggak begitu sadar ya. Namun bagi yang nggak sadar karena memang melakukan ini ngerasa harus dan ngerasa dengan begitu bisa mendapatkan hal yang dia inginkan, dia ingin merasakan hal yang sama juga itu. Kita lihat oracle keduanya untuk Taurus. Di sini the past life relationship, you have known each other before. Love the true love, this is the romance of a lifetime. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Lalu the separation, time apart from your partner is on the horizon. Oke, Taurus ya. Sebenarnya ini untuk mengajarkan kamu dengan dia ya, cinta sejati itu seperti apa, cinta yang nyata, yang real ya, bukanlah masalah cinta yang romantis aja, yang banyak di apa ya, dia memang dibuat semanis-manisnya lah oleh kita di masa sekarang ya. Dan ada finance and career, financial issue are a factor in your love life right now. Kamu dengan dia memang udah punya karma yang harus diselesaikan di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Sebelumnya ya. Jadi sebelumnya memang kalian udah berurusan dan belum selesai di kehidupan lalu ya. Dan sekarang di kehidupan yang saat ini. Oke. Kamu dengan dia di sini aku ngelihat memang bertemu lagi. Karena memang perpisahan yang cukup dalam di kehidupan lalu, dan di kehidupan ini juga ada perpisahan yang cukup dalam, yang besar ya, yang kalian berdua alami dan membuat kalian bertanya, apakah ini benar-benar cinta, apakah ini benar-benar sayang. Jadi pertanyaan itu muncul ya. Dan kalau kamu dengar bunyi ngorok ya, kucing aku ngorok ini dua ya, ada yang tidur satunya. Kita klarifikasi dulu pakai tarot ya. Untuk Taurus, Seven of Cups, dan ada Queen of Cups, dan ada Ten of Pentacles. Wow, ini juga mengajarkan kalian ya untuk tahu apa sih komitmen itu. Jadi bukan hanya berkomitmen dengan pasangan, namun juga berkomitmen dengan diri sendiri ya. Oke, dan ada di sini Seven of Pentacles. Dan the Seven of Swords. Oke.
Aku ngeliat memang pola yang kurang baik di Centaurus ya, pola yang justru bakal membuat kamunya ya terjebak dengan siklus ini ya. Kasih sayang, memberikan harapan ya, memberikan yang terbaik, itu sebenarnya hal yang memang patut untuk kita coba ya dalam sebuah hubungan yang baru memang. Namun kalau terlalu terus-terusan ya, dan akhirnya kamu tahu akhirnya kamu yang berjuang sendirian, kamu yang habis-habisan, kamu bakal bingung nanti akhirnya. Apalagi kalau sampai hubungan ini nggak berlanjut, kamu bakal kehilangan identitasnya kamu, karena kamu menjadikan pasangan kamu itu ya sebagai harga dirinya kamu, identitasnya kamu. Kalau memang itu ke tempat yang tepat, nggak akan begitu sakit, ibaratnya ke orang yang tepat ya. Namun ke orang yang salah, itu yang bakal memperparah sakitnya ya. Oke, ada two of wands. Kalau udah the fool, ace of cups, dan the world. Oke. Seseorang memang jujur dengan perasaannya, dengan apa ya, namun dia kalau dia sayang, cinta sama seseorang ya memang aku bisa bilang cukup menjatuhkan diri sendiri, dan ini bukan hal yang baik. Jadi pasanganmu ataupun sebaliknya nggak begitu bisa menghargai kamu, karena kamunya ya lemah ibaratnya di hadapan dia, kayak oh nggak mungkin dia gini, dia itu kan harus sama aku bla bla. Jadi ya dengan kata lain kamu surrender dalam sisi yang nggak baik ke dalam sisi yang toksik ya. Ini bukan masalah dengan orang yang tepat-tepat enggak ya, namun aku ngelihatnya lebih ke arah memang toksiknya ini kencang. Oke. Lalu ada five of wands. Itulah yang membuat seseorang akhirnya bertanya-tanya dengan apa yang dirasakan. Kenapa sih aku selalu aja disakiti, kenapa aku selalu dikecewakan ya. Justru karena kamu sendiri yang gak sadar kalau kamu menempatkan diri kamu di situ dengan melakukan pola yang sama. Setiap jatuh hati dengan seseorang, kamu bakal habis-habisan ya, kamu bakal ngasih semuanya tanpa berpikir panjang. Dan itu ya, jika orang itu menghargai atau tidak, ya itu kita bakal sulit tahu. Dan sulit tahunya adalah gini, setiap orang bakal mempunyai reaksi yang berbeda tentang rasa kamu. Ada yang ngerasa terharu gitu, ada yang justru kayak ngerasa ih apaan sih gitu ya. Dan akhirnya aku ngerasain seseorang ataupun kamu sakit sendirian di sini, karena memang itu tadi ya. Nah, ada Pentacles. Rasa yang kamu punya itu hal yang baik untuk kamu perjuangkan. Namun jangan jadikan kalau kamu sayang dan cinta seseorang, kamu sampai habis-habisan dengan orang itu, dan akhirnya kamu meninggalkan teman, meninggalkan keluarga, meninggalkan lingkungan kamu ya. Dan akhirnya ini yang kulihat, habis-habisan dan berharap dia kembali untuk membantu kamu menemukan siapa diri kamu, identitas diri kamu, harga dirinya kamu. Dan ya, aku ngeliat udah terbentuk banget identitas kamu dengan orang yang kamu sayangi ini dan kamu cintai ini. Sih, ada Death, ada energi Scorpio di sini. Aku ngeliat ya memang big transformation di dalam percintaan, keuangan, dan karir di antara kalian berdua ya. Karena memang seseorang di sini karir keuangannya bagus gitu ya, sangat baik sebenarnya. Cuman untuk masalah percintaan dia kurang begitu bisa mengerti, belum terlalu bisa memahami ya. Itulah kenapa leading ke arah yang salah, ke orang yang salah, ataupun hubungannya yang salah ya, dan waktu yang salah. Jadi energi The Snake ini kencang banget, so aku harus bilang maaf ya bagi kalian yang memang resonate di sini. Memang untuk saat ini jangan dulu berharap
dia kembali ataupun berharap ada energi yang baru. Karena aku ngelihat kamu harus menerima dulu kalau memang apapun yang terjadi dalam hidup kamu pasti aku bisa bilang tanggung jawab terbesarnya ada di dalam diri kamu, bukan di orang lain. Kamu gak bisa menyalahkan orang lain dan kamu bilang kenapa dia buat aku cinta, buat aku sayang. No. Kalau kamu gak memberikan izin untuk dia membuat kamu jatuh cinta, ini semua gak akan terjadi. Dan izin itu datang dari diri kamu sendiri, bukan dari dia. So pola pikir ini yang harus dipahami dulu. Ya, kita lihat tarot keduanya, oracle kedua. Ada journey, ya. Lalu ada second chakra atau archangel Ariel, dan financial constraints. Aku juga ngelihat bakal ada ups and down, walaupun baik keuangan kamu ya di sini Taurus, namun tetap ada ups and down yang cukup signifikan. Jadi tetap hati-hati ya, kamu bisa mengeluarkan banyak pengeluaran yang nggak terduga juga di sini. Namun kamu juga bisa dapatin hal yang baru dalam artian keuangan yang baru besar juga ya. Mungkin memang pengaruh THR kamu bisa lebih banyak ataupun bonus kamu juga lebih banyak di Mei ini ya. Namun yang memang pasti aku ngeliat gini, second chakra dan journey itu sebagai perjalanan kamu untuk menemukan apa yang sebenarnya selama ini kamu cari. Kamu itu mencari kasih sayang, mencari hubungan, atau mencari apa? Perenungan ini harus kamu pahami dulu. Nah, karena aku lihat perjalanan kamu di percintaan, mungkin kamu ngerasanya udah banyak banget ya, kencang, kuat. Namun kalau aku harus lihat ya, aku harus lihat ya, bener-bener ngelihat kamu belum bener-bener ngelewatin fase yang hubungan percintaan yang bener-bener aku bisa bilang menyakitkan ya. Karena aku ngeliat ini sebenarnya pola yang menyakitkan ini sebenarnya ya karena kamunya sendiri, ibaratnya kamu terjebak di labirin dan kamu nggak tahu kalau kamu terjebak di sana. Dan saat ada orang yang bantu untuk menyelamatin kamu ngerasa kamu nggak mampu keluar dari sana. Akhirnya ada orang yang stuck untuk moving on di sini karena takut kalau dia keluar dari energi ini dia jadinya apa, terus dia harus gimana ke depannya. Dia nggak tahu ataupun kamu nggak tahu akan hal itu. Itulah yang membuat kayak secara tidak sadar ya lebih memilih untuk tetap di energi ini. Magician and the Mirror, aku ngeliat kamu ataupun dia memang butuh untuk sosok seseorang yang bisa membantu secara profesional ya, konselor, terapis ya, psikolog, dan psikiater. Ada banyak profesi di luar sana ya, namun kamu bisa cari tahu dengan ya apa yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Gak ada yang baik, gak ada yang benar, namun itu sesuai dengan kebutuhan kamu aja ya. Jadi memang masa ini perlu untuk pengenalan diri sendiri. Apa sih yang diri kamu benar-benar mau, diri kamu benar-benar harapkan dari setiap hubungan yang ada. Kenapa hal ini kok masih kejadian gitu. Cobalah untuk melihat, oh mungkin akunya nih yang ada yang salah di dalamnya sih. Oke, kita lihat Taurus pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Dreamtime Creation, lalu ada New Moon Promise, wow, dan Summer Solstice atau Radiance.
Oke, pesan semesta untuk kamu dan siapapun yang resonate ini ya. Yang pastinya adalah untuk yakin. Sehabis gelap pasti ada terang, setelah terang pasti ada gelap. Ups and down itu hal yang wajar, manusiawi. Ya, itu tandanya kita memang manusia biasa, masih hidup, masih nginjak tanah. Ya, kita masih perlu napas, perlu makan, ya. Agar kamu ataupun siapapun ini masih sadar, jangan hidup dalam mimpi yang berlebihan, ya, dan membuat kenyataan di dalam pikiran kamu yang gak sesuai dengan realita yang ada. I'm sorry aku harus bilang kayak gini karena aku ngerasain seseorang mencoba untuk melari dari kenyataan di sini. Karena itu tadi, ya, terlalu takut untuk menerima kenyataan. Kalau memang kencang banget hubungan ini berakhir, ataupun jika memang belum berakhir, aku harus bilang memang akan berakhir. Ya, entah di full moon atau new moon di tahun-tahun ini. Namun yang pastinya itu bakal kencang membuat kamu makin ngerasain ini, ataupun siapapun yang berusaha dengan kamu juga ngerasakan akan hal ini. Ya. Jadi memang yang terjadi ini intens ya, dalam ada island atau solitude. Kamu butuh banget untuk perenungan di sini Taurus ya, entah energi yang lama ataupun baru ya. Namun yang pastinya energi ini minta untuk kamu stay, untuk merenung dulu ya, untuk ngambil waktu sendiri, untuk tidak berpikir, untuk tidak mencoba mencari jalan keluar, hanya untuk diam, merenung ya, mencoba perspektif yang baru, pola pikir yang baru, konsep pemikiran yang baru. Okay, so that's it. I think that's all untuk Taurus ya. Aku harap ini membantu sedikit banyaknya, dan like I said before, silahkan klik link di bawah sini untuk personal reading, counseling, ataupun pengen tahu berchartnya kamu secara Vedic ya. Oke. Dan doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See ya.